Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakiyah, nomor NPM 182006447, nomor absen 22, lokal 6A non reguler. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pertahanan negara, di mana materi ini saya uraikan untuk memenuhi tugas dari perencanaan pembangunan. Baiklah, saya akan mulai membacakan materi saya tentang pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Bahwa berdasarkan pertimbangan perlu adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang pemisahan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa peran sosial politik dalam dua fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Bahwa sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahwa salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bahwa dengan adanya kebijakan dalam bidang pertahanan, keamanan telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Permasalahan di bidang pertahanan yaitu kemajuan teknologi persenjataan telah membuat ketakutan tiada tara pada manusia dalam menghadapi kehancuran bersama. Pada sisi lainnya, penggunaan kekuatan udara telah membuat semua negara mengubah sistem pertahanan keamanan negaranya menjadi sebuah bangunan terstruktur yang total sifatnya. Tidak ada lagi tempat di dunia ini yang dapat dijadikan sebagai lokasi persembunyian. Setiap titik di permukaan bumi akan dengan mudah dijangkau menggunakan sistem senjata yang datang dari medium udara dan atau antariksa. Demikianlah maka sejak berakhirnya Perang Dunia, maka hampir seluruh negara menata ulang tatanan dari postur sistem pertahanan keamanan negaranya yang berorientasi penuh kepada kemajuan teknologi dan total defense. Sistem pertahanan yang total atau menyeluruh sifatnya tentu saja bertujuan untuk menghadapi ancaman yang juga sifatnya menyeluruh. Dalam hal ini adalah ancaman apa saja yang diperkirakan akan membahayakan keberlangsungan eksistensi sebuah negara bangsa. Kini semua negara tengah berhadapan dengan salah satu dari ancaman yang merupakan bagian dari perkiraan ancaman menyeluruh yang akan datang, yakni ancaman yang berwujud virus corona COVID-19. Pada titik ini, maka dengan sangat jelas terlihat kemudian tentang bagaimana negara-negara yang tengah berhadapan dengan ancaman COVID-19 menyusun strategi yang bersandar kepada kemampuan teknologi dan total defense. Kita mengenalnya dengan pertahanan semesta yang merupakan kata lain mewakili istilah total. Tujuan pertahanan negara adalah segala usaha pertahanan bersifat sementara yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip pendampingan secara damai.
Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan pertahanan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Setiap negara akan berusaha untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negaranya. Hal ini dikarenakan kondisi pertahanan dan keamanan yang stabil akan mempengaruhi kemajuan dan perkembangan perekonomian di suatu negara. Perbatasan memiliki arti penting tidak saja dalam konteks wilayah suatu negara dan kedaulatan wilayah, juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah pentingnya dari aspek pertahanan dan keamanan. Lepasnya daerah perbatasan akan membawa akibat terhadap batas negara dan berkurangnya luas wilayah. Daerah perbatasan tersebut sangat perlu diamankan karena memiliki potensi sumber daya alam yang dapat memenuhi kepentingan dalam negeri bagi terciptanya kemakmuran masyarakat. Untuk menangkal diperlukan sebuah kebijakan pengelolaan pertahanan dan keamanan nasional untuk wilayah perbatasan yang difokuskan pada negara itu sendiri, serta melakukan kebijakan ke arah keluar negeri dengan melakukan kerjasama dengan negara Vietnam. Lembaga ketahanan yang disingkat dengan Lemhanas adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan, pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik dan ketahanan nasional, dan pemantapan kebangsaan. Lembaga Pertahanan Nasional berdiri pada tanggal 20 Mei 1965 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1964 dan berada langsung di bawah Presiden. Pada tahun 1983, lembaga ini berubah nama menjadi Lembaga Ketahanan Nasional yang berada di bawah Panglima ABRI. Pada tahun 1994, lembaga ini berada langsung di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Tugas dan fungsi dari Lemhanas Republik Indonesia yaitu membantu Presiden dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader, dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak moral dan etika kebangsaan, berwawasan Nusantara, serta mempunyai cakrawala pandang yang universal, menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai institusi terkait di dalam dan luar negeri. Lemhanas Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi 1. Mendidik, menyiapkan kader, dan memantapkan pimpinan tingkat nasional melalui segala usaha dan pekerjaan, meliputi program pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasi pendidikan, dan pembinaan peserta serta alumni, serta evaluasi. Mengkaji berbagai permasalahan strategik nasional, regional, dan internasional, baik di bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum dan keamanan, serta ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan serta permasalahan internasional. Memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, semangat bela negara, transformasi nilai-nilai universal, sistem nasional, serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan. Kerjasama pendidikan pasca sarjana di bidang strategi ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan atau internasional.
kerjasama pengkajian strategik dan kerjasama pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri. Demikianlah pemaparan materi dari saya, semoga bisa dipahami dan cukup jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.